Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan human resource dengan aplikasi open source ERP Odoo. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama yaitu M. Fahri Zenjanan dengan NIM 1804411000075. Yang kedua Meli Zayatin NIM 180 4411000110. Yang ketiga Muhammad Fatihin NIM 1804411000111. Dan yang terakhir Diki Jurais Akbar NIM 1804411000135. Langsung saja kita buka aplikasi open source ERP Odoo-nya. Di sini aplikasinya online. Dan untuk modul human resource sendiri itu ada bermacam-macam, seperti penggajian, karyawan, perekrutan, dan masih banyak lagi. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang modul perekrutan. Kita buka. Nah, di perekrutan ini untuk yang pertama kita membuat dulu posisi kerja. Jadi nanti posisi kerja apa yang ingin direkrut oleh perusahaan. Misalnya di sini manajer distribusi. Deskripsi pekerjaan, mengatur proses produksi. Kita misalkan aja ya. Nah, untuk departemennya yaitu departemen produksi. Untuk karyawan yang dibutuhkan kita misalkan 2. Dan ini adalah admin yang merekrut. Misalkan PT Makmur. Oke, kita simpan. 2, 3. Nah, selesai untuk posisi kerja yang dibutuhkan yaitu manajer distribusi. Selanjutnya kita buka di halaman departemen. Di sini udah ada beberapa departemen. Jika kita ingin membuat departemen baru, bisa kita buat. Semisal departemen distributor. Nama departemen induk. Kita klik aja manajer produksi. Simpan. Nah, di sini ada departemen baru. Selanjutnya di posisi kerja ini kita bisa menaruh lamaran. Nah, kita taruh lamaran di sini. Sebagai karyawan. Seperti yang dibutuhkan tadi yaitu manajer distribusi. Jadi kita taruh nama lamarannya manajer produksi distribusi. Kita misalkan saja nama pelamarnya yaitu Rifki dengan alamat email
karyawan jangan lupa diisi. Baik, selanjutnya yaitu modul karyawan, di mana di sini saya sudah membuat menginputkan beberapa karyawan ke modul ini. Nah, di sini membuat karyawan yaitu buat, terus inputkan nama karyawan yang akan kita inputkan. Di sini saya menginputkan nama Diki Jurai Sabar. Tetapi karena terlalu panjang saya inputkan jadi Dikin JA. Selanjutnya yaitu di sini posisi kerjanya saya taruh staff, kemudian saya beri label STF, singkatan dari staff. Kemudian kita menginputkan nomor HP, nomor telepon kantor, dan emailnya. Kemudian di sini kita mengisi departemen staff gitu. Karyawan yang kita inputkan ini ada di departemen apa gitu. Nah, di sini saya masukkan ke departemen administrasi, di mana manajernya yaitu adalah Zenbaim. Kemudian ini ada informasi tempat kerja, informasi pribadi, dan pengaturan HR bisa nanti diisi. Kita simpan nama karyawan, selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang human resource, tentang perencanaan. Yang sebelumnya dari sistem perencanaan itu kita harus mengisi karyawan dulu. Nah, di karyawan ini saya sudah mengisi itu tentang Alfi, Diki, Fatihin, dan Mel, Zain. Nah, setelah saya sudah mengisi data dari karyawan ini, kita lanjut melakukan proses perekrutan dari karyawan tersebut. Nah, di proses perekrutan itu kita membuat tentang IT support. Di IT support ini ntar bisa berkelanjutan melalui metode perencanaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode perencanaan. Awal saya sebelumnya udah terisi nih ya, IT support. Maksudnya tuh seperti yang direncanakan dalam proses tersebut, seperti karyawan misal tuh kita isi Zen. Nah, kita isi peranannya di sini. IT supportnya tuh IT support peranannya tuh IT support. Ini maksudnya jam tanggal perencanaannya dari tanggal berapa aja kita isi di sini. Semisal dari tanggal 23 sampai tanggal 26, dan ini jamnya dari jam 8 sampai jam 4. Oke. Nah, setelah itu kita ada allocated hours-nya 9 jam minimal jam kerja. Kita publikasikan.
Nah, di sini Zen muncul ya, IT support dengan minimal jam kerja 9 jam dan start kerjanya tuh dari tanggal 23 sampai. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul yang lainnya. Saya akan menjelaskan modul penagihan. Modul penagihan dibuat untuk sebuah faktur atau sebuah tagihan pada pelanggan. Caranya klik buat. Di sini bisa diisi dengan data yang ingin kita isi. Pelanggan, data pelanggan. Terdapat beberapa nama. Nama tersebut berasal dari data karyawan yang sebelumnya sudah diisi. Kembali lagi ke modul penagihan. Saya akan membuat sebuah tagihan baru. Misal seperti ini. Data pelanggan saya isi Andi. Replace invoice digunakan untuk mengganti sebuah tagihan. Saya akan mengisi dengan angka. Misal 111. Referensi pembayaran bisa juga diisi. Kemudian tanggal faktur. Tanggal faktur misal saya isi hari ini. Kemudian batas waktu, biasanya batas waktu 15 hari. Nah, saya isi di sini. Bisa 15 hari, bisa bebas. Syarat juga bisa diisi. Bisa pilih dengan kontan 15 hari atau 21 dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya baris faktur, tambahkan satu baris. Ini misal produk, saya isi produk kaca. Kemudian buat kaca, ketik tombol enter atau klik buat kaca. Maka akan muncul label baru, label kaca. Kemudian isi harga terlebih dahulu. Misal saya isi harga 500, 400 atau 400.000. Kemudian jumlahnya ingin saya isi 3. Sebelumnya ini masih 400.000 karena jumlahnya 1. Setelah saya klik enter pada kuantitas, maka akan terjumlahkan harga 400.000 dikali 3 dengan jumlah 1.200.000. Dikenakan pajak 120.000, maka totalnya seperti ini, 1.320.000. Kemudian bisa diisi dengan syarat dan ketentuan. Misal barang akan setelah ini maka bisa kita simpan. Maka akan muncul faktur baru seperti ini. Faktur yang sudah kita isi tadi. Bisa kita lihat kembali daftar faktur yang sudah kita buat. Seperti ini. Ini data terbawah merupakan data yang baru saja kita input. Baiklah, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.